Terima kasih Pak Imam. Bapak Ibu sudah terpanggil kembali karena selama setahun kita mendengarkan tentang hal ini dan mungkin dengan berbagai kesibukan Bapak Ibu lupa dan sekarang saatnya sudah kita mengingat kembali. Memang Bapak Ibu, saya kadang khawatir dengan kesehatan Bapak Ibu. Begitu banyak kesibukan. Nanti kalau tidak sering tertawa bisa depresi, Pak. Sehingga ini juga kita harus waspadai. Maka harus sering-sering suatu saat IAIN Walisongo itu mengadakan ya lomba tertawa atau bagaimana untuk mencegah agar para dosen tidak depresi. Saya persilakan Pak Hasim, Pak Ali Murtado. Ya, dua dulu, nanti kita sambung lagi. Silakan Pak Hasim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyan. Jadi tadi Pak WR itu bicara soal MKD terkait dengan perebutan antara orang lama yang harus mempertahankan ilmu-ilmu keislaman dengan orang baru yang karena masa lalunya itu di wilayah yang memang berbeda begitu. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini di perguruan tinggi Islam dan kita sudah sejak awal mendeklarasikan Unity of Sciences. Artinya ini tidak boleh kemudian dilupakan begitu saja. Dan kita tidak boleh juga kemudian menjadikan perguruan tinggi umum yang sama sekali tidak ada Islamnya menjadi standar di tempat ini begitu. Karena ini dunia kita sudah berbeda, dunia kita berbeda. Sama halnya ketika kita masih IAIN, kemudian menjadi UIN, itu juga tidak boleh kemudian kita masih bertahan di IAIN. Jadi memang kita harus sadari ini semua. Nah, bagaimana terkait dengan 40 sekian atau 50 sekian MKD kita itu yang ini dalam rangka menyatukan dua hal yang berbeda tadi itu, yang semula dari perguruan tinggi umum kemudian masuk di perguruan tinggi Islam kita ini, biar mereka juga ini tuh, sehingga kemudian harus ada MKD. Saya kira kalau persoalan bahwa kita harus mengurangi itu persoalannya karena waktu, ya kita harus analisis kenapa mahasiswa kita itu lulusnya lama. Itu persoalannya apa? Kuliahnya apa yang lain? Kalau saya melihat pas ini bukan perkuliahannya, Pak. Karena kalau kita lihat dari perkuliahan kita itu semester 6 atau maksimal semester 7 mereka sudah selesai. Artinya masih ada 1,5 tahun atau 2 tahun untuk bisa lulus pada 5 tahun itu. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan. Problem utama mahasiswa kita itu kenapa lama? Sebagian besar karena skripsi, sebagiannya karena PPL, KKN. Nah, saya kira yang perlu kita siasati adalah di sini. Kalau di tempat lain misalnya KKN itu bisa di tengah-tengah atau di apa yang bisa menyesuaikan begitu, atau waktu yang diatur sedemikian rupa, atau dengan model mandiri. Nah, saya kira strategi-strategi ini perlu kita olah. Yang kedua terkait dengan skripsi. Nah, skripsi ini kenapa lama? Karena memang kadang-kadang standar dosen kita itu macam-macam. Jadi yang baru lulus S3 itu membayangkan bahwa mahasiswanya itu seperti dia itu, sehingga kemudian masalahnya itu begitu sulit. Padahal tingkatan S1 itu hanya memahami. Jadi ibaratnya kalau Usuluddin begitu, judulnya pemikiran Akhlak Al-Ghazali, itu sudah cukup itu, karena itu dalam rangka memahami, mengenal Al-Ghazali, mengenal pengiran Al-Ghazali. Jadi tidak perlu daki-daki gitu. Jadi misalnya begitu. Jadi tidak mikir yang macam-macam itu. Nah,
kadang-kadang kita membuat standar sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara dosen dengan yang lainnya, sehingga kemudian ada yang menstandarkan harus ada penemuan baru misalnya, yang itu sungguhnya adalah standar S3. Nah, ini saya kira yang harus ditertibkan. Yang kedua, strategi yang bisa kita pakai adalah dalam hal penelitian dosen. Kita itu dalam standar BAN PT kita itu kan mengharuskan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Yang ini dimaksudkan bahwa penelitian dosen itu atau penelitian mahasiswa, skripsi mahasiswa itu inline dengan penelitian dosen. Sehingga sebelum dosen menyelesaikan penelitiannya, seharusnya mahasiswa itu selesai dulu skripsinya. Jadi mahasiswa yang menjadi pembimbingan dosen itu menyelesaikan skripsinya, yang itu adalah menjadi bagian-bagian terkecil dari penelitian dosen itu. Itu yang dilakukan di perguruan-perguruan yang lain yang sudah maju. Nah, ini belum kita lakukan, di strategi ini belum kita lakukan. Saya kira ke depan pusat penelitian memang harus merumuskan inilah, bagaimana penelitian dosen itu melibatkan mahasiswa gitu kan. Dan ya selama ini terpisah gitu kan, dan kita belum punya mekanisme yang sedemikian rupa mengatur perlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen ini. Nah, kalau ini saya kira bisa dilakukan sebelum dosen selesai penelitiannya, mahasiswa selesai dulu, karena itu adalah menjadi bagian integral dari penelitian dosen. Ini bisa cepat gitu. Karena kemudian dosen yang bersangkutan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi mahasiswa yang menjadi bimbingannya itu. Misalnya begitu. Ya saya kira ini mekanisme yang mungkin Pak WR bidang akademik nanti bisa mungkin ini bisa dilakukan strategi itu. Dan terkait dengan misal KKN, kemudian PPL, saya kira pedoman akademik kita harus memberikan peluang bagi mahasiswa untuk melakukan KKN, PPL mandiri. Bukankah mahasiswa kita itu banyak sekali di saat perkuliahannya itu sudah hidup bersama dengan masyarakat dan tidak kalah dengan perjuangan mereka ketika KKN yang hanya 1,5 bulan itu. Nah, yang demikian ini, saya kira lisensi dari masyarakat bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur bahwa mahasiswa itu sebenarnya sudah melakukan KKN, misalnya begitu. Nah, tinggal bagaimana ukuran-ukurannya, standarnya, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dipenuhi, itu yang saya kira perlu diatur sedemikian rupa. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya kira mahasiswa bisa selesai di semester 8. Makasih. Baik, Pak Azim, saya persilahkan Pak Aldo Barito. Ya, terima kasih Pak Mukyar, sekarang sudah konsen lagi. Ya, sesi ini kita membahas tentang profil lulusan IAIN. Ini saya kira penting karena sebelum kita melangkah nanti ke profil jurusan, kemudian sampai kompetensi, kita harus jelas dulu di sini dan wilayah profil IAIN itu ada di mana, sehingga nanti kita tahu wilayah prodi itu ada di mana. Tapi tadi Pak Muhyar alhamdulillah sudah mencatat 8 pesan Pak Musa, tapi belum disampaikan ya, tapi nanti dicatat betul dan ini menjadi bahan kita untuk mengembangkan lebih lanjut. Terkait dengan profil lulusan IAIN, mengacu kepada tadi misi, saya menggarisbawahi lulusan yang profesional dan berakhlakul karimah. Nah, profesional itu diterjemahkan dalam kompetensi di tingkat prodi. Nah, akhlakul karimah inilah yang menjadi kompetensi di tingkat IAIN atau UIN. Oleh karena itu pada MKD yang pada 2010 itu ada perdebatan yang tajam antara yang kelompok ahli di bidang Islam dan yang ahli di bidang saintek dengan munculnya prodi-prodi saintek itu. Saya kira ini perlu kita ada kesepahaman bersama. Kalau saya ingat apa yang disampaikan Pak Kiai Haji Nurholis Ali, mantan PWNU ya. Islam itu bisa untuk ilmu dan untuk amal. Untuk prodi-prodi keislaman, inilah Islam untuk ilmu. Diperdalam sampai ndaki-ndaki. Nah, untuk prodi-prodi yang di luar itu, saintek, kita harus menekankan yang Islam untuk amal. Jadi bagaimana Islam itu bisa membentuk karakter dan perilaku keislaman. Kami di Prodi Ekonomi Islam mengadakan magang, bahkan ada yang magang di Jasa Marga.
Setelah magang kita undang mereka untuk memberikan kesan dan harapan mereka terhadap lulusan kita. Ketika kita tanya apa yang membuat mereka, kemungkinan mereka untuk merekrut alumni kita, mereka mengatakan untuk lulusan dari IAIN ini yang diandalkan adalah integritas moralnya. Sama-sama ahli akuntan, mereka akan lebih memilih dari IAIN karena diharapkan integritas moral keislamannya bagus. Maka ini harus kita asah di wilayah MKD tadi. Nah, bagaimana kita merumuskan ilmu keislaman yang amaliyah mampu mengintegrasikan dalam diri profesionalitas lulusan itu. Jangan sampai misalnya untuk yang MKD itu mahasiswa dibikin pusing 7 keliling memikirkan al-qawaidul usuliyah tasriyah dan sebagainya, sehingga mereka lulus itu malah pusing, tidak membekas pada atau tidak terpati dalam amaliyah keagamaan. Kemudian yang kedua terkait dengan tantangan besar kita ketika kita menjadi UIN, tetapi pasokan tenaga dosen itu sangat minim. Ini harus serius kita tangani bersama, ini serius kita pikirkan bersama. Kita sudah punya konsep yang sedemikian rupa, tetapi tidak didukung oleh SDM yang handal. Selama ini dirasakan di Prodi EI sendiri ya. Kita sangat kurang dengan tenaga-tenaga yang ahli bidang akuntansi, manajemen dan sebagainya. Bagaimana caranya, ini perlu dukungan bersama. Apakah perlu ada pengangkatan dosen kontrak PLU dan sebagainya. Ini saya kira tidak hanya sekedar kita mengidentifikasi masalah itu, tapi harus serius. Apalagi kita akan membuka prodi yang baru dengan ada ancaman moratorium sampai habisnya masa Jokowi ini. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak Aldo, saya tambah lagi. Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Menanggapi tadi tentang perubahan IAIN menuju UIN, di mana kita saat ini sangat prihatin dengan kondisi moratorium, kemudian kondisi pegawai yang ada di IAIN banyak yang tidak perform, dan apalagi tadi ditambah dengan saat ini pegawai sedang sibuk dengan menghitung tukin untuk Pak Nasikin yang sampai hari ini juga ternyata belum selesai, juga belum keluar. Jadi ini yang perlu kita menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa kalau untuk di dosen itu ada BKD, sehingga dosen dengan kondisi apapun dia dituntut untuk bisa mencapai ke standar sesuai dengan BKD. Sementara di di pegawai atau di tenaga kependidikan, walaupun kita di akhir tahun ada yang namanya DP3, namun DP3 kita saat ini belum punya standar yang pasti, sehingga ketika kita mau menilai itu karena tidak ada patokan yang jelas. Untuk itu mungkin selama ini workshop-workshop yang ada yang diadakan oleh ISDB ini kebanyakan menjadi miliknya para dosen, sementara tenaga kependidikan bagaimana sistem penilaiannya, kemudian bagaimana standar penilaiannya itu tidak pernah ada, sehingga ini mungkin perlu dipikirkan juga bagaimana tenaga satpam kita agar bisa memberikan kepuasan juga kepada perubahan kepada layanan yang ada, sehingga UIN itu menjadi milik semuanya. Jadi milik dari tenaga pembersih sampai dengan tingkat pimpinan. Itu yang mungkin selama ini satpam, tenaga pembersih, pegawai-pegawai di tingkat bawah itu belum tersentuh. Ini perlu usulan di sini juga bagaimana agar kita bersama kita bisa itu kita rengkuyung semuanya. Jadi mohon nanti bagaimana sengkuyung semuanya. Jadi bagaimana nanti agar UIN benar-benar milik bersama. Kemudian tentang rumusan MKD seperti yang tadi Pak Musa sampaikan, dari hasil dari hasil workshop pedoman akademik
itu sudah ada beberapa masukan tentang MKD yang tadinya 42 SKS lebih dikurangi menjadi 34 SKS. Namun ini juga masih kami menunggu hasil dari workshop ini juga, karena kami menunggu untuk buku pedoman akademik tahun akan datang. Sementara yang panduan akademik yang tahun ini kami juga masih menunggu juga keputusan. Ada beberapa hal yang belum bisa kami terbitkan karena kami harus menunggu tentang perubahan struktur organisasi yang ada. Misalnya wakil dekan juga, karena nanti terbitnya sudah di November ini, kalau mungkin ada perubahan wakil dekannya yang segera kami masukkan, segera kami nunggu hasil perubahan dari struktur organisasi masing-masing fakultas. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bu Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Santri Biologi ikut senang dengan diterbitkannya surat keputusan yang menyatakan bahwa IAIN berubah menjadi UIN. Alhamdulillahirobbil alamin. Mudah-mudahan berbunga, kemudian berbuah dan menghasilkan biji-biji berupa hasil soalnya Pak, tidak mungkin ada buah itu tanpa bunga, tetapi demikian juga buah itu biasanya ada bijinya. Nah, biji itu merupakan hasil lulusan yang standarnya nanti akan digodok. Saya ikut prihatin Pak, ini perguruan tinggi agama Islam. Kalau keislamannya itu dibuang semua, itu mengerikan. Karena saya sendiri bukan dari Islam, itu saya senang dengan Islam. Nah, yang menjadi masalah, ini ada standar baku MKD itu. Kalau yang kemarin diberi file itu kami baca, itu yang umum hanya 8, yang utama 136. Sementara di tempat kami itu yang MKD-nya adalah 42, yang utama itu 110. 110 itu Pak standar dengan D3. Jadi S1 nanti rasa D3 kalau umumnya berkurang. Nah, untuk itu mungkin menyikapi ini masalah, tetapi sebaiknya tidak dipermasalahkan, tetapi dicari solusinya, ya. Nah, mungkin begini, mata kuliah yang seperti menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang surat-surat pendek itu Pak, di TPQ kan sudah ada, ngapain dimasukkan dalam mata kuliah misalnya, ya. Nah, atau itu dites ketika mau masuk ke IAIN itu dites, atau mungkin ketika mau lulus harus bisa. Mungkin begitu mengurangi, salah satu contohnya. Mohon maaf, itu saja Pak masukannya, mungkin akan dibahas lebih tepat nanti di mata kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Liana. Saya baru dengar kali ini Bu Liana menyampaikan tentang biji-bijian. Silakan Prof. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi kebetulan tidak ada yang menyebut, ada dua yang saya pikir itu, dan ini karena sudah mau, ya taruhlah kita sudah mau masuk ke UIN, berarti ukuran kita ini harus betul-betul steril nanti dari UIN rasa Stein lebih-lebih ya, atau UIN rasa IAIN. Dan supaya ukuran-ukuran internasional itu jelas itu, kok yang saya pikir gimana Pak, ke depan itu penulisan yang berlangsung di IAIN itu jangan terlalu banyak warnanya Pak, terutama warna fakultas. Saya lihat yang namanya panduan skripsi itu, setiap fakultas itu punya
panduan dengan wah beda-beda Pak. Malah di tarbiyah sekarang yang istilah objid, logjid itu sudah haram itu. Di tarbiyah itu. Pikir saya kalau seperti itu kita sudah masuk ke internasional, lu kok kita itu kok pakai panduan, taruhlah, mohon maaf, ala Jogja, mungkin ala mana lagi begitu, yang lokal-lokal itu. Nah, bagaimana kalau kita di IAIN yang sudah kemana-mana itu, di UIN yang sudah kemana-mana itu diberi apa Pak? Semacam ukuran-ukuran yang dibolehkan lah ala internasional. Misalnya di Queensland itu, Pak, saya pinjam salah satu itu. Di perpustakaan itu ternyata Pak, ada panduan-panduan di mana orang boleh menulis Pak. Misalnya menulis ala Toronto kah, ala mana, Cambridge begitu. Nah dibolehkan Pak seperti itu. Dan kita tidak terlalu harus kembali ke lokal begitu. Nah bagaimana kalau yang seperti itu diberi kesempatan atau apa yang kita pilihkan untuk IAIN? Taruhlah ini jelas Pak. Ya. Yang kedua masih di bagian ini juga standar penulisan di kampus Pak, di IAIN sendiri itu belum jelas Pak. Nulis duhur kita coba di karyawan Pak, nulis duhur itu pakai apa itu? Ada yang pakai DH. Nah, ini belum bahasanya Pak Arja itu ya. Nah itu coba kita lihat Pak. Itu di buku panduan saja kelihatan Pak, itu beda-beda yang dipakai itu. Bagaimana kalau IAIN itu punya apa ya? Ya punya transliterasi yang jelas mengenai itu yang baku lah untuk IAIN, supaya dari segi output ini Pak kita sudah jelas dulu Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, lama sudah disampaikan, bahkan juga dikeluhkan, bahkan sudah didengar oleh kita, tapi belum pernah wujud Pak. Apa itu KKN di dekat kampus Pak? Iya. Terus terang saja masyarakat itu sudah mbah-mbah apa itu sudah kepingin IAIN itu kok, tolonglah. Ya, kalau UNES itu sudah begitu, nah rasanya IAIN belum itu Pak. Di dekat kampus seperti Ngalian itu banyak ya yang buta huruf itu Pak. Nah, ke sebelah saya itu waduh banyak lagi Pak. Padahal itu tidak terlalu jauh dari IAIN dan mereka belum dijamah oleh tangan-tangan KKN IAIN. Ya. Dan mungkin ini yang sekitar itu juga kaitannya dengan Pak anak-anak ngaji Pak, anak-anak ngaji maghrib itu mahasiswa kita sudah jarang loh Pak yang nyentuh itu lagi Pak. Bagaimana kalau IAIN itu pikir ini sampai ke sini lah mikirnya itu, sehingga betul-betul walaupun internasional yang ukuran yang standar itu, nah itu tidak sesuai. Ya, maaf satu lagi barangkali ini tidak internasional Pak, tapi ini tidak bisa ditinggal. Saya dalam sholat di antara anak-anak kita Pak, terus terang saja. Sholat itu di SD, SMP, SMA tidak sampai 10% Pak yang sholat 5 waktu. Ya Pak, betul Pak. Saya PLPG setiap angkatan saya tanya itu. Tidak ada dosen, tidak ada guru yang berani mengatakan lebih 10%, tidak berani. Saya di web hanya mengatakan tidak ada yang menyatakan sampai 50%, padahal 10 aja tidak ada yang berani. Tolong, yang tanggung jawab siapa? Tidak ada Pak. Nah, bagaimana kalau begitu kita masuk UIN Pak, yang begini juga kita urusi, sehingga orang itu tidak lagi ragu Pak, kita masuk UIN itu tidak menyentuh lagi hal-hal agama dan kita ngurusi umum saja. Nah, tidak terjadi, tapi betul-betul kita sampai ke baras bawah yang menurut saya mendasar itu untuk kita. Mohon maaf, saya kira ini tidak banyak yang internasional, tapi ada sebagian yang internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Irfan. Saya persilahkan Pak Musa untuk merespon. Ya, terima kasih. Saya rasa
ada beberapa hal yang kegelisahannya itu sama, Pak Hasim sama Bu Liana dan kawan-kawan yang lain sebagiannya ada yang kulit berkelindan. Saya terus terang saja tidak dalam posisi kemudian bersetuju bahwa MKD itu harus direduksi sampai pada tingkat dalam tanda petik kurikulum keislaman menjadi sangat kecil. Saya cuma ingin menyampaikan begini, ada tuntutan real bahwa kita ini tidak mungkin untuk mempertahankan MKD yang sampai 42 SKS itu. Di tengah-tengah ada tuntutan untuk bagaimana percepatan penyelesaian studi pada program sesuai dengan Permendikbud nomor 49 tahun 2014 yang memberikan waktu studi untuk program S1 dan D4 itu maksimal 10 semester. Nah, mari kita rembuk bersama-sama. Yang jelas kan begini, bagaimana caranya agar visi tentang leading Islamic Research University, di situ ada Islamic itu tetap saja itu pasti kalau kemudian mata kuliah atau bobot mata kuliah keislaman itu menjadi hilang, itu menyalahi visi, pasti itu. Tetapi kan kita bisa cari formula yang di satu sisi kompetensi keislaman pada level apa yang kita sepakati untuk semua prodi baik yang Islamic Studies maupun non Islamic Studies itu kita sepakati apa. Nah, setelah kompetensi itu ditetapkan bersama, itu kira-kira nanti akan diwadahi dalam porsi mata kuliah seperti apa. Dan mohon maaf, kurikulum kan tidak hanya bicara soal untuk bagaimana mewadahi kompetensi atau membuat orang itu lulusan kita punya kompetensi, tidak harus diwadahi dalam bentuk mata kuliah formal. Kan kita mengenal konsep tentang hidden curriculum. Nah, maka menurut saya yang ideal Pak Hasim menurut saya, yang ideal itu adalah kita memang tidak memasukkan penguasaan terhadap kurikulum yang kemudian menuju kepada akhlakul karimah, budi pekerti luhur itu pada struktur mata kuliah. Meskipun mata kuliah dasar yang bersifat basic itu pasti harus ada, tapi konsep transformasi pengetahuan dan aspek level kognitif dan aspek level afektif dan psikomotorik itu diberikan melalui Ma'had Al-Jami'ah sebenarnya. Itu yang paling ideal. Gimana caranya? Semua mahasiswa baru itu 1 tahun dia harus berada di pesantren. Itu yang ideal itu. Jadi kalau diukur dari SKS-nya, itu SKS-nya bisa sampai 100 SKS itu kan. Karena 24 jam dia di situ, kemudian di situ bercampur dan berkelindang antara proses-proses transformasi kognitif, transformasi afektif, dan transformasi psikomotorik berjalan bersama-sama. Dan kita memang menghendaki, kalau tidak bisa sekarang, itu kita harus punya semacam perencanaan strategis bahwa tahun 2020 paling 2020 terlaluan ya, paling lambat lah 2000 berapa Pak? 2017 atau 2018 itu mestinya kita memang harus bisa membangun dormitori, membangun asrama mahasiswa itu, sehingga berapapun jumlah mahasiswa baru kita bisa menampung di asrama. Dan kita itu mungkin untuk itu karena lahan kita itu luar biasa besar. Yang sampai ke belakang sana, sampai ke nanti ke Tamerley, kalau kita betul-betul punya perencanaan seperti itu kita bisa lakukan itu. Dan kalau itu dilakukan, Bapak dan Ibu, maka identitas breakdown dari visi keislaman dan misi atau tujuan misi kita budi pekerti luhur tadi Pak ya, itu bisa terrefleksikan dan terwadahi melalui program itu. Nah sekarang sebelum itu terwujud, memang Kementerian Agama di TIS kita itu juga punya skema
pesantren berbasis masyarakat. Nah, pesantren berbasis masyarakat itu menurut saya memang quality assurance-nya itu tetap lebih sulit karena melibatkan pihak ketiga, sehingga proses kontrolnya, monitoringnya itu sulit. Tetapi seperti IPB misalnya, Bapak dan Ibu, seluruh mahasiswa barunya berapa ribu pun dia untuk semester pertama dan semester kedua, 1 tahun pertama, dia harus masuk di asrama. Meskipun di situ tidak dipesantrenkan seperti kita kan masuk di situ dipesantrenkan. Mereka dimasukkan di situ karena apa? Karena mereka punya visi yang di dalamnya harus di-breakdown, dan satu cara paling strategis untuk bisa memanifestasikan itu adalah dengan diasramakan itu. Nah, kemudian jadi ke depan mungkin itu yang bisa kalau itu bisa dilakukan, kegelisahannya Bu Liana, kegelisahannya Pak Hasim dan para profesor kita yang kemudian memberikan catatan jangan sampai satu konsep penting, key konsep dalam visi itu kemudian tidak diwujudkan dalam bentuk program yang jelas. Ya. Ya, kemudian cepat saja yang berikutnya soal ini, Pak. Telat lulus itu karena apa? Iya, kita sudah melakukan analisis, Pak Hasim, dan analisis itu juga menyangkut itu aspek skripsi, kemudian KKN, regulasi-regulasi yang terkait dengan bukan hanya skripsi, Pak, ujian komprehensif yang itu juga bagian dari bottleneck lulusnya kita itu, dan itu kita sudah wadahi dalam bentuk pedoman akademik yang baru, Pak. Kemudian pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen di perguruan tinggi yang lain memang bukan hanya sampai pada level ini, Pak, sampai pada level nulis di jurnal itu mereka bisa menggunakan skripsi mahasiswa itu sebagai tulisan bersama antara dosen dan pembimbingnya. Kita kan dosen dan mahasiswa. Kita kan masih ragu-ragu, takut kalau kemudian dianggap plagiasi. Tapi dari sisi etika ilmiah, etika akademik itu memungkinkan. Karena memang seorang mahasiswa itu bisa menulis seperti itu kan melalui satu masukan-masukan dari para pembimbing, mulai dari kerangka teorinya sampai desainnya sampai kemudian buku-buku yang harus dieksplorasi dan seterusnya. Itu saya rasa memang bisa, dan dari situ tidak hanya soal proses pelibatan mahasiswanya, Pak, tapi keuntungan besar pada menjembatani problem terkait dengan kelangkaan tulisan untuk jurnal-jurnal kita, dan produktivitas dosen itu menjadi sangat tinggi, dan itu kemudian kenaikan pangkat dosen bahkan ke yang profesor seperti Pak Imam Taufik yang belum itu Pak, bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian soal profesional, ya nanti kita didiskusikan, Pak, mana yang kira-kira pas itu. Apakah pembagian couplingnya untuk aspek-aspek yang bersifat akhlakul karimah itu menjadi wilayahnya university, kemudian yang terkait dengan profesionalisme bidang akademik itu wilayahnya prodi. Kalau memang nanti disepakati seperti itu, kita akan implementasikan itu, Pak. Nanti kita salah satu yang harus kita sepakati. Juga soal kurang dosen, Pak Ali. Kurang dosen itu kita sudah berusaha untuk menjembatani. Tapi kalau kita mengangkat dosen BLU, itu ada kendala paling utama, Pak. Sebenarnya kalau kita itu bisa mengangkat dosen BLU dan kemudian tunjangan profesinya itu diambilkan dari DIPA, itu nggak ada masalah, dan kita berani untuk melakukan itu. Problemnya, dosen swasta saja itu bisa menggunakan RM untuk bayari tunjangan profesi. Tapi ini malah dosen non PNS di perguruan tinggi negeri itu malah nggak bisa aturannya, karena ini termasuk hermafrodit, artinya jenis kelaminnya Bu Liana, jenis kelaminnya ini bukan, jadi bena-bena.
kalau konsepnya Pak Hatip ini namanya al-manzilah bainal manzilatain. Pegawai negeri ora, swasta ya ora. Jadi akhirnya malah justru sulit. Dan UIN Malang, Bapak dan Ibu, ini punya problem serius terkait dengan ini. Karena UIN Malang itu pada saat transformasi menjadi UIN, Pak Imam Suprayogo itu ngangkati dosen BLU banyak ratusan. Dan begitu dosen BLU itu tidak bisa diberi tunjangan profesinya dari DIPA itu, maka BLU-nya itu habis untuk bayari dosen BLU. Itu kan juga menurut saya juga nggak wise juga itu. Nah, soal Tukin, Bu Faiza, saya yakin seyakin-yakinnya dulu waktu tunjangan profesi dosen itu diberikan, dulu itu kan belum ada BKD dan laporan LBKD juga belum ada, dan dibiarkan saja. Dan kemudian baru 1 tahun atau 2 tahun setelah itu ada proses empowering, kemudian ada proses enforcement, dan kemudian banyak yang kemudian terkena ini. Dan saya yakin Bu, yang namanya Tukin itu mungkin 1 tahun mungkin dibiarkan dulu, tapi setelah itu pasti akan dirumuskan sistem yang kurang lebih efektif, dan efektivitasnya itu seperti BKD yang kemudian bisa menjerat orang seperti itu. Dan untuk yang berikutnya, soal ISDB itu tidak menyentuh aspek yang terkait dengan para karyawan, tidak Bu. Mungkin Bu Faiza itu kan di akademi, sehingga diundang untuk kegiatan-kegiatan akademi. Kita tuh punya pojam manajemen, kita punya pojam akademik, pojam manajemen itu juga banyak yang untuk karyawan, untuk merumuskan sistem kepegawaian, merumuskan sistem apalagi Pak, pengembangan bisnis, macam-macam. Jadi Bu Faiza aja yang kemudian hanya diundang di akademik saja yang begini-begini. Kemudian BKD Bu Liana, saya setuju dicarikan formula. Kemudian soal ini statement, ngapain masih ada ngapalkan soal pendek, kan sudah di TPQ. Persoalannya Bu, yang masuk IAIN itu bukan alumni TPQ, banyak yang masuk IAIN itu bahkan belum kenal dengan huruf hijaiyah, sepanjang hidup baca huruf hijaiyah pada saat masuk IAIN itu cukup banyak Bu, sehingga memang kita harus melayani semuanya. Kemudian Pak Irfan, saya rasa gini Prof, kita itu memang kalau bicara soal internasional, kemudian mengikuti penulisan internasional, internasional sendiri itu juga macam-macam patokannya itu, sehingga memang internasional itu yang mana gitu. Kalau menurut saya, apa yang kita kembangkan, ada objek dan seluruhnya itu internasional Pak, menurut saya. Karena itu juga diwarisi dari cara penulisan akademik di berbagai perguruan tinggi besar. Maaf, di itu ditiadakan di kita. Oh, ditiadakan? Di mana Pak? Tarbiyah itu. Lah terus diganti apa Pak? Lah itu saya tidak tahu. Ya nanti diselesaikan sendiri pada level secara adat di tarbiyah gitu. Ya, saya rasa ini Pak, karena waktunya sudah harus sholat maghrib kita, supaya tidak unity of science-nya kita betul-betul. Nah, KKN di kampus juga begitu Prof. Ini juga saya rasa bisa diperdebatkan soal signifikansinya, karena mahasiswa IAIN itu juga hampir seluruh yang musola-musola di sekitar masuk IAIN. Itu malah KKN sepanjang masa. Jadi setiap hari KKN, nggak ada program. Apakah masih tetap relevan dan signifikan untuk KKN? Kalau memang nanti dianalisis dan itu signifikan berdasarkan analisis kita, why not? Saya rasa nanti bisa dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau panel dengan atasannya itu kan enak Pak, jadi pertanyaan juga dijawab semua, saya nggak ada yang perlu saya jawab. ada dua, sebentar, 1 menit Pak, biar halal. Jadi soal penulisan skripsi, memang saya setuju Pak. Jadi saya melihat fakultas dakwah itu berbeda banget dengan di Usuluddin itu. Jadi prosedurnya sampai kemudian PPL, KKL-nya. Saya juga berpikir kalau semua fakultas itu punya mazhab sendiri-sendiri, itu juga mungkin tidak nyaman untuk profil lulusan kita.
Maka memang akan lebih baik kalau ini diseragamkan oleh institut. Penulisan skripsi itu harus satu warna, dan itu nanti harus dirembuk. Menurut saya 2015 harus sudah dengan struktur yang baru, dengan standar yang baru, termasuk kayak KKL, PPL, dan hal yang mata kuliah MKU, MKDU lah. Itu menurut saya skripsi PL itu harus seragam. Nah, itu di mana-mana juga begitu. Karena kita standarnya belum punya. Standar penulisan skripsi, standar itu belum ada. Yang kedua, masalah kebersamaan dari sisi karyawan dan dosen. Saya melihat memang dulu itu kan ada semangat kurang harmonis itu ketika dosen itu dipinta untuk nggarap BKD. Sekarang itu nyaris administrasi akademik semuanya ditangani dosen. Dosen itu banyak yang protes karena karyawan tuh ongkang coporan, nganggur, main Facebook. Kalau pimpinannya datang itu kemudian diklik pindah. Tidak semuanya. Jadi tidak semuanya. Ada beberapa gitu kan, ada beberapa. Tetapi dari proses kinerja memang perlu di-upgrade semuanya gitu. Nah, saya setuju disampaikan Pak Musa tadi, Pak WR1, mungkin itu adalah sarananya. Sekarang biar senang dulu, setelah itu disesuaikan dengan kinerja yang benar. Itu menurut saya memang nggak bisa kalau nggak pakai uang, itu nggak bisa. Dosen juga begitu, mohon maaf. Dosen itu kan banyak yang luyur, dolan, tidak ke kampus, tapi dengan BKD itu semuanya diserius gitu. Meskipun Pak Alis itu setiap kali SMS saya, Pak, tolong perhatikan nasib dosen yang luar kota. Berkali-kali tidak saya balas Pak, karena saya nggak punya pulsa. Kalau dikirim pulsa baru saya jawab Pak. Jadi, tetapi menurut saya ini bagian dari pembangun kebersamaan itu. Termasuk kemarin di Pokja Manajemen itu mengadakan roadmap pengembangan bisnis yang IN masih blank. Itu 70% yang kita undang karyawan. Bu Faiza tidak saya undang karena memang tidak punya feeling bisnis di bidang itu, meskipun dia seorang bisnismen, dodolan kaos dan sebagainya, iklan itu. Tapi menurut saya itu harus berjalan semuanya lah. Jadi kemarin juga ada ada multi prima pelayan servis karyawan dan sebagainya, kita undang. Terus besok hari saya tidak bilang Pak Musa, menurut saya ini hari Minggu besok karyawan berangkat ke Filipina beberapa, itu menurut saya bagian dari kebersamaan, coba mungkin belum merata gitu kan, jadi baru diratakan lebih banyak. Saya pikir begitu tambahan dari saya Pak. Terima kasih Pak Imam. Bapak Ibu, waktu sudah menjelang Isya, tapi masih cukup sholat maghrib. Saya tidak akan menyimpulkan dan semuanya direkam baik audio maupun tertulis. Untuk menutup diskusi kita, saya hanya ingin membacakan pantun saya. 1 menit. Ke musola secara rutin. Setelah pulang makan gulai. IAIN kita sudah jadi UIN, harapan kita sudah tercapai. Burung dara sedang kekenyangan, tiba-tiba mati di tepi sungai. Jangan kira UIN itu menyenangkan, kalau tidak hati-hati kita bisa lunglai. Masih ada Pak. Pak Nasirin minum kopi kepanasan, cangkirnya pecah, kopinya tumpah. Walaupun UIN belum memuaskan, namun kita tak akan menyerah. Terima kasih Pak Musa. Kita beri aplaus kepada narasumber kita berdua. Dan ini adalah awal yang baik untuk workshop kurikulum kita. Semoga menghasilkan kurikulum yang menghasilkan alumni yang handal. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.